Nah ini masalahnya kalau BRIN dikendalikan oleh seorang tokoh politik, dia nggak ngerti bahwa riset itu mestinya dibagi ke semua daerah, bukan di pusat. Nah ini kok kita jadi nyerempet BRIN lagi nih ya dong. Oke, nanti tapi BRIN nggak apa-apa, kita mumpung karena Anda udah nyerempet gitu, karena ada pernyataan yang menarik juga, tapi kita singgung, kita terusin sedikit aja nih soal batubara ini. Ini saya kira kalau kemarin mereka ini tenang-tenang saja ketika para pengekspor batubara dan kemudian ini kebanyakan juga terkait dengan para penguasa. Ini peng-peng ini mereka menanggung untung besar diam-diam saja, tapi begitu menghadapi situasi terancam 10 juta pelanggan lebih di Jawa, Madura dan Bali dan juga non Jamali itu Jamali rupanya singkatnya Jawa, Madura dan Bali. Ini kan dampaknya bisa serius dan Presiden Jokowi pasti nggak mau soal ini terjadi karena itu dampaknya secara politik bakal sangat luas. Betul, Presiden memang menghitung itu karena itu dia buru-buru bikin ancaman. Tetapi sekali lagi ancaman itu hanya efektif kalau ancaman sebelumnya juga dilakukan kan. Jadi ini keadaan kita dan setiap kali terjadi keretakan di dalam kabinet, dalam ketegangan dengan oligarki yang mengatur ekonomi kita, rakyat itu hanya sekedar menunggu. Nah lain kalau ada 0%, maka oposisi bersiap-siap untuk kasih alternatif. Kan ini rakyat kita sebetulnya dijadikan budak aja oleh persekongkolan elit. Jadi sekali lagi betul dari awal, setiap kali kita bicara kebijakan publik dalam upaya ke depan, kita sekaligus bicara tentang sistem politik kita yang buruk. Gitu. Itu intinya sebetulnya. Nah, seringkali juga diterangkan bahwa ya itu electoral presidential threshold itu dipasang agar supaya kinerja presiden didukung oleh DPR. Nah sekarang presiden juga bukan sekedar harus nego dengan DPR, dia harus nego dengan oligarki. Jadi sebetulnya 20% itu mendua, mau presiden didukung DPR, tapi faktanya dalam politik presiden itu minta dukungan oligarki. Nah ini sebetulnya kita benahi sekaligus. Jadi munculnya isu BRIN, isu krisis batubara, krisis listrik segala macam itu terkait dengan upaya kita untuk memulihkan demokrasi dengan mengembalikan pada 0%. Jadi kira-kira kita putar kemana-mana pun kita balik pada 0% presidential threshold. Ya. Gitu. Jadi bukan kita cari-cari, memang ke situ muaranya semua akhirnya ya, Bung Rocky. Orang sering nggak memahami itu bahwa orang kan yang saya ngomong saya nggak ikut-ikut urusan politik, politik itu kotor dan sebagainya. Ya memang politik itu jadi kotor ketika diisi oleh orang-orang yang kotor, diisi oleh pengusaha-pengusaha dan penguasa yang berkolaborasi dan menjadi oligarki. Ya karena itu septic tank politik yang kotor itu mesti dibikin habis semua, kita ganti dengan toren buat air bersih. Jadi membersihkan itu harus sampai ke nol dulu kan. Keadaan kita sebetulnya itu semacam itu sebetulnya. Jadi senang sekali kan dengar bahwa di luar negeri ada aktivitas besar untuk berkampanye tentang 0% supaya masyarakat Indonesia juga ngerti bahwa kepentingan kita itu juga dilihat oleh investor asing kan. Teman-teman kita di luar negeri pasti bertemu dengan investor asing yang menganggap wah di Indonesia kok bisa ganti-ganti sistem karena nggak ada kejelasan status di dalam hak warga negara tuh. Jadi bagus kita perlihatkan pada dunia bahwa kita sedang melakukan aktivitas besar untuk mengubah mental politik kita, kultur politik kita sekaligus sistem politik kita. Tapi kelihatannya melalui 0% itu selalu mesti diteruskan. Ya, kelihatannya tapi sudah mulai ada operasi ini ya, operasi media dengan menampilkan para pakar yang memberikan rasionalitas terhadap PT 20% itu ya, Bung Rocky. Ya, mulai terbaca bahwa istana atau mungkin sebagian dari istana yang resah, mulai sewa pakar-pakar HTN atau bekas-bekas tokoh pimpinan lembaga-lembaga penegak keadilan yang sebetulnya udah nggak paham karena saya baca berbagai macam komentar dari orang yang harusnya mengerti bahwa pengkhianatan demokrasi dimulai dari 0%. Tapi mereka balik terus kan bahwa ini kan open legal policy. Nggak ada open legal policy yang terhadap hal yang sudah dipastikan oleh norma konstitusi. Ini adalah nggak mungkin lagi kita misalnya membayangkan saya memilih DPR supaya DPR menghalangi saya memilih presiden yang saya sukai. Jadi kan logikanya begitu kan. Jadi kelihatannya mereka nggak paham bahwa yang namanya norma konstitusi itu tidak bisa dibatalkan oleh open legal policy kan begitu kan.
Ini pakar-pakar yang disewa oleh negara tuh, yang justru pesimis dengan uh, judicial review yang diajukan oleh Gatot, oleh Tata dari New York, segala macam itu yang melalui Refli Harun. Mereka khawatir sebetulnya mereka nggak dapat lagi kerjaan dari kekuasaan. Kan banyak pakar tata negara yang sebetulnya nyari kerjaan aja di lembaga-lembaga negara supaya terus-menerus bisa menghidupi dirinya tuh. Padahal seharusnya ada satu waktu ketika seluruh pakar tata negara itu bersepakat untuk membela hak konstitusi rakyat, kan itu kan. Pakar tata negara bukan karena namanya pakar tata negara maka dia hanya boleh disewa oleh negara, kan itu ngaco kan. Iya. Oke, tapi mulai yang kita sarankan adalah mulai Anda bisa cerdas, lebih memilah gitu ya ketika membaca berita di media massa, karena banyak sekali orang yang memang dengan latar belakang pakar, tetapi sebenarnya cara dia kepakarannya tidak digunakan untuk kemanfaatan sebanyak-banyak rakyat, tapi justru digunakan oleh kepentingan oligarki yang ingin terus melanggengkan kekuasaan. Mereka ini memang kelihatannya isu ini mengguncang mereka ya, karena bagaimanapun ini berkaitan dengan eksistensi para oligarki ini. Betul, ada banyak pakar tata negara dan juga saya sebutnya jurnalis tata negara yang disewa oligarki untuk mangkal di Kemenhukam, di Mahkamah Konstitusi, di MA, untuk mantau sambil mempengaruhi opini publik. Jadi sebetulnya jurnalis-jurnalis semacam ini juga yang kita hanya bisa himbau lah, kita nggak mau tuduh dulu. Berpikirlah bahwa rakyat lagi berupaya untuk membersihkan demokrasi. Jangan berita-berita yang seolah-olah pro negara itu justru diajukan untuk menyulap opini publik. Itu bahayanya tuh. Karena setiap jurnalis diberi tanggung jawab untuk merawat demokrasi itu, bukan untuk menjadi calo oligarki itu. Kira-kira begitu. Saya kira ini penting juga kalau tiba-tiba rumah dari pakar hukum tata negara yang bekerja untuk kepentingan penguasa ini kena pemadaman gitu ya. Sampai berapa dia baru, nah itulah hasil kerja ketika para oligarki dan pengusaha dan penguasa bekerja dalam sebuah kartel oligarki, dampaknya dia kena gitu. Sebelum dia kena mungkin dia nggak akan merasakan itu gitu. Tapi sebetulnya sebelum rumahnya padam, otaknya udah padam duluan. Oke. Oke, jadi clear ya saya kira mengapa kita terus memperjuangkan soal ini. Nah tadi Anda menyinggung soal BRIN, ini menarik karena ternyata akhirnya muncul juga pembelaan atau bahkan penjelasan yang, tapi saya kira ini kan menjadi semacam membuka kotak Pandora. Mengapa BRIN itu Dewan Pengarahnya adalah Bu Mega? Ini saya baca dari penjelasannya Kepala BRIN sendiri loh ya, yang dia menyatakan bahwa kita itu perlu dukungan politik. Lembaga riset itu harus ada dukungan politik, kalau nggak ada dukungan ya. ini kata dia ya percuma kalau semua itu para presiden. Dia kemudian mempersoalkan kenapa dulu ketika di zaman Pak Harto dipimpin oleh Pak Habibie yang orang Golkar nggak dipersoalkan oleh dia gitu, dan belakangan juga kan Kementerian Ristek itu dipegang oleh tokoh dari partai politik. Itu pembelaan dari Kepala BRIN. Ini Kepala BRIN nih otaknya juga kecil tuh. Kan kalau otaknya besar dia tahu ya dengan sendirinya diarahin Pak Harto karena sistemnya otoriter. Kan itu kan dalil kecil aja dia nggak paham tuh. Kemudian dia mau memimpin lembaga riset yang dalilnya macam-macam. Jadi jangan-jangan nih Pak Ketua Kepala BRIN ini udah jadi humasnya PDIP tuh. Ngapain dia mesti terangkan itu? Dia nggak ada hak dan ngapain sebetulnya masuk di situ. Tapi sebetulnya kita bergembira, akhirnya kita tahu cara dia berpikir gitu. Ini kan psikologi terbalik yang dia sembunyikan. Karena mungkin udah nggak tahan diledek-ledek orang. Ini BRIN mau kemana sih? Badan riset ideologi apa-apa nih. Jadi akhirnya ketahuan kan. Dan masalahnya sekarang ya memang cuma PDIP yang bisa menuntun anggaran supaya masuk ke BRIN. Kenapa nggak semua ketua partai besar aja jadi Dewan Pengawas BRIN? Kan logikanya begitu. Jadi terlihat kekurangan pikiran itu menyebabkan orang bodoh untuk memberi argumen tuh. Jadi saya kritik bagian itu ya, mungkin yang bersangkutan pakar ya, tapi logikanya itu buruk banget. Ini ya, pemimpin BRIN tapi logikanya buruk, itu menyebabkan metodologi akan diawasi dan diarahkan oleh ideologi. Nah bahayanya begitu tuh BRIN tuh. Karena dari awal udah kelihatan dia humas doang, ternyata tuh humas partai besar di kepala BRIN. Sayang betul. Tapi kan bagus juga dengan dia terbuka semacam itu, jadi kita jadi paham gitu loh. Ya bagus, kita paham bahwa dia kepala tapi kerjaannya mengekor.
Itu menarik saya kira. Kepala tapi kerjaannya mengekor. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan saya kira sekali lagi kita penting sampaikan pada publik bahwa semua urusan negara ini, mau harga beras, harga cabai, harga urusan dengan politik, dan urusan politik itu urusannya dengan 0%. Salam 0%. Yes, 0% adalah wajib. Oke. Oke.